Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi untuk mengawali pagi ini, jadi hari ini ya kita belajar ya untuk topik ya di mata kuliah perpajakan, yaitu terkait di kredit pajak. Ya, kredit pajak. Jadi sebelum kita mulai untuk perkuliahan di kredit pajak, jadi marilah kita membaca sholawat tibil qulub dulu ya 3 kali ya. Nanti saya pandu, jadi mari bersama-sama untuk kita baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih. Jadi dilanjut ya. Nah, tadi untuk topik hari ini adalah belajar di kredit pajak. Yang pertama perlu kita pahami adalah konsep dari kredit pajak itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih kredit pajak itu? Jadi kredit pajak kalau diambil dari sebuah definisi ya. Jadi kredit pajak merupakan pajak yang telah dibayarkan kepada pihak lain, baik melalui pemotongan maupun pemungutan, sehingga dapat diperlakukan sebagai pengurang dari jumlah pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Ya. Dari konsep ini berarti dapat kita cermati, dapat kita mungkin pahami ya. Jadi bahwa kredit pajak itu adalah kredit pajak yang dibayarkan kepada pihak lain. Ya. Jadi baik itu melalui pemotongan maupun pemungutan, baik itu dipotong maupun dipungut. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa menjadi pengurang jumlah pajak terutang ya pada akhir tahun pajak. Jadi kalau misalnya jumlah pajak Anda itu 10 juta 1 tahun ya. Tapi ada potongan atau ada kredit pajak sebesar 5 juta, maka tinggal 5 juta yang diselesaikan. Nah, itu konsep dari kredit pajak. Jadi bisa mengurangkan dari pajak terutang, jumlah pajak terutang. Ya. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, jadi nomor 164 KMK 03 tahun 2002, bahwa kredit pajak PPh itu meliputi beberapa jenis. Jadi beberapa jenis terkait dengan dipajak ya. Kredit pajak PPh ya,
Itu paling tidak yang sini saya bahas itu nanti ada 3. Yang pertama adalah di kredit pajak penghasilan PPh pasal 22. Ya, seperti apa kredit pajak penghasilan PPh pasal 22? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Yang kedua adalah terkait dengan di kredit pajak penghasilan PPh pasal 23. Dan yang ketiga adalah kredit pajak penghasilan PPh pasal 24. Dan yang keempat adalah kredit pajak dibayar di muka lainnya. Itu adalah kredit pajak PPh, ya. Jadi yang termasuk yang bisa dikreditkan, terkait dengan di PPh terutang. Nah, itu. Jadi yang pertama terkait dengan di kredit pajak penghasilan atau kredit pajak PPh pasal 22. Di sini, jadi kredit pajak PPh pasal 22 itu merupakan jumlah PPh yang telah dipungut dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh pemungut. PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor, ya, atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Jadi lebih khusus kaitannya di sini banyak kegiatan di impor, bendaharawan, barang-barang tertentu dan yang lainnya. Ini terkait di kredit pajak, ya, penghasilan di PPh pasal 22. Nanti kita coba, ya, lihat seperti apa sih gambaran dari PPh pasal 22 hingga nanti bisa terjadi kredit pajak. Jadi bahwa PPh pasal 22 itu bisa menjadi kredit pajak. Nah, kemudian yang lainnya adalah kaitan pemotong pajak wajib menerbitkan bukti potong atau PPh pasal 22 sebagai syarat pengkreditan PPh pasal 22. Jadi kalau misalnya Anda itu nanti sebagai pemotong, ya, itu wajib menerbitkan bukti potong, ya, wajib menerbitkan bukti potong. Sedangkan jika Anda itu yang dipotong, ya, wajib menerima bukti potong. Nah, itu. Jadi kalau Anda sebagai pihak yang memotong, wajib menerbitkan bukti potong, ya. Sedangkan Anda sebagai yang dipotong, jadi wajib menerima bukti potong. Kalau mau digunakan sebagai kredit pajak. Karena apa? Itu adalah merupakan syarat dari pengkreditan pajak PPh pasal 22. Jadi syaratnya itu ada bukti potong. Ya. Dan PPh pasal 22 yang bersifat final, ya, tidak dapat dikreditkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun. Jadi kalau ada PPh pasal 22 yang bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan, ya, dalam menghitung PPh terutang. Tidak dapat mengurangi. Ya, itu terkait dengan di PPh pasal 22 yang terkait dengan di pajak, ya, kredit pajak PPh pasal 22. Yang untuk selanjutnya adalah sebenarnya apa sih PPh pasal 22 itu? Sehingga ada kaitannya dengan di kegiatannya apa saja terkait di PPh pasal 22. Jadi kalau kita lihat jadi di PPh pasal 22 itu meliputi beberapa hal. Jadi kalau kita misalnya definisikan, misalnya kita ambil, kita simpulkan, jadi PPh pasal 22 itu meliputi impor, bendaharawan, hasil produksi tertentu, hasil pertanian, dan barang sangat mewah. Itu di PPh pasal 22. Kalau begitu, apa PPh pasal 22 itu? Ya, jadi PPh pasal 22 itu merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi penjualan atau pembelian. Transaksi penjualan atau pembelian. Nah, itu. Jadi, transaksi jual beli. Jadi, pada saat menjual, ya, Anda memotong. Nah, dan itu pada saat membeli, ya, itu kenakan untuk kaitannya dengan di memungut. Nah, jadi dipotong dan dipungut. Ya, ini kaitannya di PPh pasal 22. Jadi atas transaksi penjualan dan pembelian. Ya, di awal tadi, ya, saya jelaskan kaitannya dengan di apa namanya jenis dari PPh pasal 22. Jadi secara detail, jadi jenis dari PPh pasal 22 itu meliputi satu, ya, PPh pasal 22 impor. Ini adalah atas aktivitas kegiatan impor atau mendatangkan barang, ya, dari luar negeri. Ini impor. Kemudian yang kedua adalah penjualan barang ke instansi pemerintah. Jadi PPh pasal 22 bendaharawan.
Jadi kalau misalnya ya Anda menjual barang kepada instansi pemerintah, ya sudah dipastikan ya Anda akan dipotong PPh pasal 22. Ya. Kemudian pembelian barang produksi tertentu yang langsung dari pabriknya. Nah ini, jadi PPh pasal 22 untuk produksi tertentu. Jadi contohnya apa? Jadi nanti kita bahas. Ya, jadi contohnya itu ya nanti lebih detailnya nanti di belakang ada apa namanya contohnya langsung ke pabriknya beli semen, beli kertas, beli baja. Nah, itu contoh dari kaitannya dengan di barang-barang produksi tertentu untuk PPh pasal 22. Yang keempat adalah eksportir hasil pertanian atau kehutanan. Jadi PPh pasal 22 terkait dengan hasil hutan, hasil industri pertanian. Ya, pertanian atau kehutanan. Jadi yang diekspor ya, ataupun untuk aktivitas lainnya. Yang kelima adalah penjualan barang-barang yang tergolong sangat mewah. Nah, ini. Jadi PPh pasal 22 itu juga meliputi aktivitas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Contohnya apa? Jadi barang yang tergolong sangat mewah. Jadi kalau sesuai dengan pajak itu contohnya ada ya pesawat ya, pribadi ya yang harganya lebih dari 20 miliar. Nah, itu masuk di PPh pasal 22. Jadi kemudian selain pesawat pribadi yang tergolong barang sangat mewah, misalnya adalah apartemen, ya apartemen yang harganya lebih dari 10 miliar. Nah, itu. Kemudian ada rumah, ya rumahan. Jadi rumah itu bangunan dan tanah yang harganya lebih dari 10 miliar. Itu masuk tergolong sangat mewah. Atau luas bangunannya lebih dari dan luas bangunannya lebih dari 500 meter persegi. Itu masuk tergolong sangat mewah. Atau kalau misalnya kendaraan adalah kendaraan yang apa namanya untuk penumpang ya kurang dari 10 orang. Kurang dari 10 orang atau tidak lebih dari 10 orang. Nah, itu. Dan memiliki silinder ya lebih dari 3000 cc. Nah, itu masuk di penjualan barang tergolong sangat mewah. Nah, itu terkait dengan di barang-barang yang sangat mewah. Atau harganya juga lebih dari 6 miliar. Itu lebih detailnya nanti dibahas di belakang terkait di jenis PPh pasal 22. Jadi tarif, jadi bagaimana penentuan tarif di PPh pasal 22? Jadi perlakuannya seperti apa? Di mana PPh pasal 22 itu bisa menjadi kredit pajak. Jadi tarif PPh pasal 22 itu bermacam-macam. Jadi sesuai dengan masing-masing tarif ya untuk masing-masing transaksi. Jadi masing-masing transaksi itu ya memiliki tarif yang berbeda-beda untuk di PPh pasal 22. Dan perlu diperhatikan bahwa apabila wajib pajak yang dipungut PPh pasal 22 tidak memiliki atau mempunyai nomor pokok wajib pajak NPWP, maka dikenakan tarif PPh pasal 22 lebih tinggi 100% ya, dari tarif umum. Jadi kalau tidak yang dipotong itu, yang dipungut ya, tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan lebih tinggi 100%. Ya. Kalau 100% dari tarif umum berarti ya 200% dari tarif apa nama yang berlaku. Jadi kalau misalnya ya 10% saja ya, tarifnya, berarti kalau misalnya lebih tinggi tidak punya NPWP berarti kan ditambah lagi 10%, berarti 20%. Nah, itu kaitan di penentuan tarif ya, PPh pasal 22. Nah, jadi pertama bagaimana untuk penentuan tarif di impor. Nah, PPh pasal 22 impor, nah ini apabila orang ataupun badan melakukan impor, maka dikenakan PPh pasal 22. Ya, PPh pasal 22. Jadi tarif impor pun juga bermacam-macam. Jadi apabila memiliki izin impor, ya, dikenakan PPh pasal 22 2,5% dibandingkan nilai impor. Ya, apabila memiliki izin impor, ya 2,5%. Ya. Kemudian apabila tidak memiliki izin impor, maka tarifnya dikenakan 7,5%. Ya. Hal ini bisa diperhatikan. Jadi kalau misalnya tidak punya izin, tidak punya NPWP, nah berarti kan lebih tinggi 100%. Nanti bisa 15% kalau di total. Dikalikan nilai impor. Ya.
Kemudian barang tidak bertuan di pelabuhan apabila dilelang akan dikenakan PPh pasal 22 ya sebesar berapa 7,5%. Jadi barang impor yang tidak ada tuannya, tidak ada penerimanya. Jadi kalau misalnya masih di pelabuhan, tidak ada yang mengakui sampai jangka waktu tertentu, jadi pihak pelabuhan untuk melelangnya, maka dipungut PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari harga lelangnya. Tidak dari nilai impornya, tidak tahu. Jadi dari harga lelangnya. Hanya kena berapa? Nah, itu nanti dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5%. Jadi terkait dengan impor di sini muncul dua tarif, yaitu 2,5 sama 7,5. Jadi 2,5 untuk yang memiliki izin dan memiliki PPh, kemudian 7,5 ini yang tidak memiliki izin, ya, dan ya tidak ada pemiliknya di pelabuhan. Nah, itu tarifnya 7,5% impor. Jadi izin impor itu sendiri ya diurus atau dikeluarkan dari dinas terkait. Jadi misalnya dari dinas koperasi, UMKM ya itu. Jadi izin sendiri itu kalau menurut di Mendagri ya, Menteri Perdagangan, Perindak, Menperindak tahun 2009 itu ada dua jenis, yaitu yang izin umum dan izin untuk produsen. Itu pengennya beda. Nah, proses untuk pengajuan izinnya otomatis mengikuti prosedur yang ada di saat ini. Nah, kan itu. Kemudian di PPh pasal 22, jadi kalau tadi adalah kaitannya di penentuan untuk dinilai impor. Ya, jadi bahwa penentuan tarif itu tadi kan 2,5% dikalikan nilai impor, 7,5% dikalikan nilai impor. Nah, kemudian 7,5% ya dikalikan nilai lelang. Bagaimana menentukan nilai impor? Ya, nilai impor. Nilai impor itu sendiri merupakan jumlah dari shift ditambah dengan bea masuk, ditambah dengan bea masuk tambahan, ditambah dengan pemungutan pabean lainnya yang sah. Itu nilai impor. Jadi istilahnya kalau dalam akuntansi, dalam penjualan itu adalah harga perolehan. Ya, nilai impor itu merupakan harga perolehan yang meliputi dari shift itu sendiri ditambah dengan biaya masuk, tambah biaya masuk tambahan dan pemungutan pabean lain yang sah. Shift itu sendiri ya, kalau dibilang shift itu sendiri karena harga barang ditambah dengan asuransi ditambah dengan ongkos angkut. Ya. Jadi harga barang tambah asuransi tambah ongkos angkut. Ya, itu shift itu sendiri. Kemudian biaya masuk, bagaimana menentukan biaya masuk? Jadi menentukan biaya masuk itu adalah merupakan persentase yang ditetapkan ya, dikalikan dengan shift. Ya, dikalikan dengan harga barang tambah asuransi tambah ongkos angkut karena shift. Ya, itu kaitan di nilai impor. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya saya sajikan untuk di contoh. Nah, ini ada contoh sedikit. Ya, silakan nanti ya, diamati ya, dicermati. Ya, contohnya, jadi PT Cari Untung ya dalam bulan Januari 2019 melakukan impor benang tenun ya dengan nilai impor sebesar 400 juta. Ya. Hitung PPh pasal 22 impor tersebut. Nah, kan itu. Jadi anggap saja PT Cari Untung ini sudah memiliki NPWP. Ya, kan itu. Untuk mengerjakan dari kasus ini, berarti Anda perlu menghitung bagaimana kondisi hasilnya jika memiliki izin dan tidak memiliki izin. Jadi, jika perusahaan itu memiliki izin, ya, atau API, ya, angka pengenal impor, itu adalah dikalikan 2,5% kalikan 400 juta, berarti 10 juta PPh pasal 22-nya. Jika tidak memiliki izin, ya, berarti 7,5% dikalikan 400 juta. Berarti berapa? 30 juta. 30 juta. Itu terkait di PPh pasal 22 ya atas impor. Ya. Ini contoh, jadi sudah dapat nilai impornya. Sekarang coba dikerjakan ya. Dikerjakan pada sesi selanjutnya, yaitu terkait dengan di di PPh pasal 22 impor. Jadi ada sebuah kasus ya silakan dikerjakan ya di tugas ya.
Itu kasusnya yang nanti adalah PT Cari Untung dalam bulan Januari 2019 melakukan impor benang sutra dari India. Ya, dengan data sebagai berikut. Ya, harga barangnya adalah sebesar 50.000 US dollar, ongkos angkutnya 3.000 US dollar, asuransinya 7.000 US dollar, biaya masuknya 20%, ya, biaya masuk tambahan 10%, pungutan pabean lainnya 20 juta. Ya. Kurs per dolar ya, pada saat itu 10.000. Hitunglah PPh pasal 22 atas impor tersebut. Ya. Silakan Anda kerjakan ya pada sesi latihan tugas ya dengan cara teks online ya di LMS ya. Jadi saya tunggu ya nanti kita sambung untuk di PPh ya untuk kredit pajak berikutnya ya. Silakan dikerjakan. Terima kasih.